Assalamualaikum, PTS sudah selesai ya. Yuk belajar lagi matematika. Perhatikan video berikut ini. Masih bersama saya. Sekarang kita belajar tentang hubungan sudut-sudut yang dibentuk dua garis sejajar dan dipotong oleh sebuah garis. Nah, kalau digambarkan seperti ini nih. Ya, saya kasih nama dua garis sejajar dengan garis A dan garis B. Kemudian dipotong oleh sebuah garis. Setiap sudut-sudutnya saya kasih angka 1, yang A 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga yang B 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan sudut-sudut yang nilainya sama, saya beri tanda lingkaran dan silang. Jadi ada tanda lingkaran dan silang itu. Nah, lingkaran dengan tanda lingkaran besar sudutnya sama, sedangkan yang silang dengan silang juga itu sama. Kalau silang dengan lingkaran, sudutnya berbeda. Dari sini kita menemukan yang namanya sudut sehadap. Seperti apa sih sudut sehadap? Contohnya ini. Sudut A1 sama dengan sudut B1. Ya, lingkaran dengan lingkaran. Ini namanya sudut sehadap nih. Jadi besarnya sama. Kemudian sudut A2 sama dengan sudut B2. Silang dengan silang sama. Sudut A3 sama besarnya dengan sudut B3. A3 dan B3 sama-sama lingkaran. Dan yang terakhir, sudut A4 sama besarnya dengan sudut B4. Dari ilustrasi ini juga, atau gambar ini juga, kita akan menemukan yang namanya sudut dalam berseberangan. Seperti apa ya sudut dalam berseberangan? Ini nih, perhatikan ya. Sudut A4. Sudut A4 sama dengan sudut B2. Nah, ini dalam tapi berseberangan, sama-sama silang. Ya. Kalau sama-sama silang, artinya besarnya sama. Kemudian sudut A3 dan sudut B1. A3, B1 sama-sama lingkaran, berseberangan tapi di dalam. Dari gambar ini juga kita akan tahu yang namanya sudut luar berseberangan. Ya, tetap perhatikan ya, sudut berseberangan bedanya dengan dalam berseberangan. Sudut A1 udah ketemu. A1 besarnya sama dengan sudut B3. Dia di bagian luar tapi berseberangan. Udah, beda kan sama yang dalam berseberangan? Kemudian sudut A2 dengan sudut B4. Nah, tandanya sama, tapi beda dengan yang dalam berseberangan tadi. Iya, di bagian luar tapi berseberangan. Kemudian sudut selanjutnya yang bisa kita temukan dari ilustrasi ini adalah sudut dalam sepihak. Nah, kayak apa nih sudut dalam sepihak? Ingat, kalau dalam sepihak itu jumlah ukurannya, sudut sepihak kan ukurannya 180. Kalau dalam sepihak, ya kita perhatikan gambarnya. Sudut A4 kalau ditambah dengan sudut B1 sudah ketemu. Nah, dia ada di bagian dalam garis, dua garis ini, dua garis sejajar di bagian dalam. Tapi lambangnya berbeda, ada yang silang, ada yang lingkaran. Kalau ditambah A4 ditambah B1 itu jumlahnya 180 derajat. Nah, sama halnya dengan sudut A3. Sudut A3 kalau ditambah dengan sudut B2 besarnya 180 derajat. Nah, perhatiin ya, itu tandanya berbeda, lingkaran dan silang. Kemudian selanjutnya sudut luar sepihak. Nah, apa nih bedanya dengan yang dalam sepihak? Perhatikan, luar sepihak. Sudut A1 udah ketemu, sudut A1 ditambah sudut B4. Nah, bagian luar tapi sepihak, bukan berseberangan, sepihak, sejajar.
itu besarnya sama dengan 180. Nah, ditandai dengan lingkaran. Yang satunya lingkaran dan yang satunya silang, tandanya beda. Selanjutnya, yang termasuk sudut luar sepihak juga pada sudut A2 dan sudut A2 ditambah sudut B3. Dia berada di luar tapi sepihak. Itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Untuk lebih tahu bagaimana sih cara pengerjaannya, ya perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada 2 garis sejajar kemudian dipotong oleh sebuah garis. Ada 2 garis sejajar yang namanya A dan B. Kita kasih angka 1, 2, 3, dan 4. Yang A begitu juga dengan B agar lebih mudah untuk mengerjakannya ya. Kemudian yang bagian A2 di sini besar sudutnya 65 derajat. Nah, kita kasih tanda lingkaran. Begitu juga yang besarnya sama, kita kasih lingkaran yang saling berhadapan. Nah, yang satu saling berhadapan dengan 3, kita kasih tanda silang. Begitu juga dengan sudut yang pada bagian garis B. Ya. Sekarang yang ditanyakan sudut-sudut pada bagian luar sudut A. Nah, yang ditanyakan adalah B3. Berapa nih B3-nya? Sudut B3. Nah, kalau sudut A2 itu bagian luar. Sedangkan B3 itu bagian luar juga. Tapi dia berada dalam satu pihak. Nah, ini namanya sudut luar sepihak. Kalau yang ada sudut luar sepihak, berarti sudut A2 yang tadi 65 tadi kita tambah dengan sudut B3 sama dengan 180. Jumlahnya 180. Sudut A2 saya tulis 65, tadi kan 65 derajat, ditambah sudut B3 kita nggak tahu, jadi tulis aja B3, sudut B3 sama dengan 180 derajat. Sudut B3 sama dengan 65 yang tadi dari positif kita pindahkan ke lain ruas menjadi negatif atau min 65. Jadi 180 derajat dikurangi 65 sama dengan 115. Hasilnya sudut B3 sama dengan 115 derajat. Untuk lebih jelasnya lagi, diulangi lagi ya. Selamat belajar. Bye.